Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan cuma buat orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. This video is sponsored by Scarlet Whitening. Nah, sekarang di video ini saya mau ngebahas salah satu hal yang penting banget dalam komunikasi bisnis, yakni perilaku konsumen. Nah loh, kenapa sih perilaku konsumen harus dibahas? Iya banget, karena dalam bisnis itu kita nggak bisa cuma ada produsen aja, kita nggak bisa cuma ada supplier aja, kita nggak bisa cuma ada seller aja, tapi ada aspek penting dalam satu komunikasi bisnis, yakni konsumen. Dan konsumen ini perilakunya beragam, ajaib, dan emang harus kita pelajari sama-sama. Supaya apa? Supaya bisa mencapai kesuksesan bersama. Nah dalam perilaku konsumen ini kita ngebahas dari mulai definisinya dulu. Definisinya adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Siapa? Ya konsumen itu sendiri. Tadi saya nyebutin ada yang namanya pencarian. Sebagai konsumen, tentu saja konsumen akan mencari dulu produk apa sih yang mereka butuhkan. Nah, dalam proses pencarian ini ada konsumen yang nyarinya pelan-pelan, ada yang nyarinya rusuh, ada yang nyarinya slowly but sure. Nah, kalian masuk ke yang mana nih? Dan perilaku-perilaku ini memang harus dipelajari oleh siapa? Oleh penjual. Dalam hal ini ya orang yang melakukan bisnis. Nah, kemudian setelah mencari produk mana yang mereka butuhkan, mereka akan memilih nih. Dalam proses pemilihan ini tentu saja referensi-referensi dari konsumen menjadi sesuatu yang penting banget. Sesuatu yang menjadi preferensi oleh konsumen menjadi sebuah pilihan. Apa sih yang dipilih berdasarkan apa sih yang dipilih berdasarkan kebutuhankah, berdasarkan kesukaankah, berdasarkan kemauankah, atau berdasarkan racun-racun dari online shop yang gila banget selama pandemi ini ya. Nah kemudian setelah proses pencarian, pemilihan, pada akhirnya konsumen akan ada pada tahap pembelian, penggunaan barang, sampai pengevaluasian. Nih barangnya oke nggak nih? Nih barangnya cocok nggak nih? Nih barangnya memenuhi kebutuhan dia nggak sih? Nah sekarang kita bahas ada tahapan-tahapan yang tadi kita bahas, namun lebih spesifik lagi, yaitu ada 5 proses keputusan pembelian dalam penentuan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama pengenalan kebutuhan, kemudian pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, sampai perilaku pasca pembelian. Sebetulnya circle-nya sama seperti yang tadi saya bahas di awal sekilas, namun ini lebih spesifik lagi ya. Kita bahas satu persatu, mulai dari pengenalan kebutuhan. Di sini ada evaluasi alternatif. Tentukan kriteria dan pembobotan. Dalam hal ini kriteria apa saja sih yang bisa menjadi jawaban bagi konsumen untuk menentukan pemilihan produk yang akan mereka beli. Nah kemudian di poin yang keempat, keputusan pembelian. Mereka pada akhirnya setelah dalam proses berpikir yang panjang tersebut, ada poin-poin yang menjawab yang pada akhirnya mengendalikan mereka untuk membuat keputusan dalam membeli sebuah produk. Nah, sampai ke perilaku pasca pembelian, puas atau tidaknya mereka, beli lagi atau tidaknya mereka. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tadi ada circle pribadi, kemudian faktor psikologi, sampai faktor sosial. Kalau kita bicara faktor pribadi, dalam hal ini adalah situasi ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus hidup. Sekarang kalau misalnya teman-teman saya tanya, teman-teman ini termasuk orang-orang yang gampang keracunan nggak sih?
Oke, sekarang kan racun awal bulan, racun tengah bulan, kemudian racun-racun yang disebar sama para influencer ya. Nah, itu merupakan faktor pribadi. Namun, lagi-lagi ada circle yang lebih dalam lagi dari hal itu, yakni situasi ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus hidup. Nah, walaupun kita keracunan segimanapun ya, kalau misalnya faktor ekonomi kita tidak mendukung, ya kita nggak akan bisa ngejawab faktor tersebut. Ujung-ujungnya itu akan menjadi keputusan yang berbeda gitu. Ketika racun tersebut dilempar ke situasi ekonomi yang berbeda, ya hasilnya juga bakal beda. Namun dalam hal ini kita bisa melihat itu merupakan situasi ekonomi yang dimiliki oleh individu. Nah, kemudian gaya hidup individu itu seperti apa? Misalnya teman-teman punya gaya hidup di mana teman-teman belanja itu cuma di awal bulan, ya. Mau diracunin kayak gimana di tengah bulan juga nggak akan ngaruh. Tapi kalau misalnya teman-teman termasuk orang yang gampang keracunan, mau awal, mau tengah, mau akhir, racun datang ya tetap keracunan terus. Tengah bulan belanja, akhir bulan belanja, awal bulan belanja. Pokoknya nggak ada hari tanpa transfer, nggak ada hari tanpa ada abang paket yang datang ke rumah. Nah, kemudian ada faktor pribadi yang tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yakni umur dan siklus hidup. Ya, setiap individu itu punya momen hidup yang berbeda. Jadi setiap individu itu tentu saja memiliki usia yang berbeda, memiliki gaya hidup yang berbeda, yang pada akhirnya akan menentukan dia jadi membeli produk tersebut atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke faktor psikologi. Dalam faktor psikologi itu ada motivasi, ada persepsi, ada sikap, dan keyakinan. Nah, faktor psikologi ini adalah faktor dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku pembelian seperti memotivasi, mempersepsi, membuat sikap, membuat mosi, sampai keyakinan yang menentukan mereka akan membeli produk tersebut atau tidak. Nah, kita bicara mengenai faktor motivasi dulu. Dalam hal ini, faktor motivasi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada waktu tertentu. Manusia diatur menurut sebuah hierarki, dan yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak. Kayak misalnya kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan kita untuk rumah, kebutuhan kita untuk berpasangan, kebutuhan kita untuk berkendara, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dalam hal ini kalau kita bicara mengenai teori kebutuhan Maslow, ada kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang paling tidak mendesak. Nah, kemudian faktor psikologi yang kedua yakni faktor persepsi, yakni proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, berorganisasi, menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Bisa juga persepsi yakni penerimaan suatu tanggapan seseorang terhadap suatu situasi. Tentu saja penerimaan atau persepsi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dipengaruhi oleh banyak hal yakni keluarga, pendidikan, situasional, referensi, dan experience. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih tetap penasaran dan masih pengen tetap discuss mengenai perilaku konsumen yang tentu saja akan bisa membantu bisnis teman-teman lebih keren lagi. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe supaya kita semua auto ngerti. See you! Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini aku seneng banget soalnya aku dapet gift dari Scarlett Whitening. Mereka ngeluarin varian baru, varian coffee. Kebayang gak sih baunya kayak apa? Baunya, wanginya kali Miss Rati. Kita cobain ya, mulai dari body scrubnya dulu. Kita buka nih. Aduh, ya ampun, teksturnya kayak kopi beneran. Kita cobain ya. Secara singkat, itu ngangkat sel kulit mati kamu. Kebayang gak sih? Udahlah kulit kamu jadi tambah lembut, wanginya mahal. Oke, sekarang kita cobain lotionnya varian Jolly. Wanginya, aduh,
banget. Kalian mesti coba ya. Lembut dan wangi banget. Thank you banget Scarlett. Sukses terus.